Kemudian ada satu lagi dermatitis atau alergi kulit yang disebabkan oleh faktor-faktor pikiran ya. Stres, neuroderma. Nanti ada mungkin gambar-gambarnya yang saya tunjukkan ya. Mungkin barangkali gambar slide yang pertama ya. Saya akan tunjukkan di sini adalah slide yang pertama ya. Slide pertama ini epidermis ini. Slide pertama itu namanya erupsi makulopapuler. Jadi di sini ada bercak-bercak ruam merah, mapel, dan ada papel-papel, penting-penting, sak tubuh. Ya. Ini biasanya karena obat ini. Karena obat. Minum obat misalnya antibiotika timbul gatal-gatal seluruh tubuh. Nah, biasanya yang penyakit jenis ini itu kasus ini obat apa dok biasanya? Apakah yang sering itu obat-obat non steroid antiinflamasi, obat anti nyeri. Kadang-kadang antibiotika juga seperti sulfa, seperti tetrasiklin gitu. Ada juga dan alergi ini adalah sebenarnya secara umum orangnya individual, tidak semua orang alergi sulfa tidak semua. Jadi orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang punya sensitif terhadap obat-obatan seperti itu ya. Baik. Contoh selanjutnya ini juga erupsi makulopapuler yang pada laki-laki. Kemudian selanjutnya ini contoh yang lain. Nah, ini namanya fake drug eruption. Artinya erupsi akibat drug, obat, tapi tempatnya sama. Misalnya dia minum asetusal, timbul ruam di leher itu merah, kebiruan, kadang-kadang melepuh ya, gatal. Misal panas juga ya dok yang dirasakan? Iya, panas karena kulit meradang namanya. Ya. Kalau diobati sembuh, kalau dia masih tidak sadar bahwa dia alergi asetusal tadi ya, minum lagi asetusal, timbul tempat itu lagi. Namanya disebut fake drug eruption, erupsi obat yang tempat yang sama. Tidak hanya di leher, kadang di tempat lain, misalnya coba di badan bisa seperti itu ya. Di badan ya, tidak ada tempatnya, tetap sana. Biasanya kehitaman, bunder-bunder itu. Ya. Ada lagi yang agak sering mengganggu, coba slide selanjutnya. Nah, di genital, di alat kelamin. Orang mengira sakit kelamin, padahal itu alergi obat. Dia datang. Ya, salah satu. Melenting gitu ya dok ya? Melenting, jadi melenting ada lepuhnya sedikit. Kemudian kalau pecah. Biasanya yang dirasakan pasien apa dok? Apakah hanya gatal? Gatal panas ya. Gatal dan panas. Dan timbul lepuh. Nah, kalau lepuh ini pecah, luka. Pecah luka karena lepuhnya terbuka. Nah, orang takut luka kena di alat kelamin, apa saya main nakal ya? Apa kena penyakit kelamin? Kalau datang ke saya, nah Anda main hubungan seks di luar enggak? Misalnya terkena enggak? Enggak, ya sudah bukan nih. Ini karena obat, Anda alergi obat. Baik, kalau dalam kasus ini bisa menular nggak sih dok? Enggak, alergi itu tidak menular. Karena alergi obat ya? Obat ya. Bukan karena virus dan bakteri ya? Bukan ya. Ya, slide. Nah, ini ada satu lagi penyakit kulit karena obat yang bisa membahayakan tubuh, makanya disebut penyakit kulit gawat darurat. Kalau ada ini secara cepat-cepat, secara dini harus cepat ditangani oleh tenaga medis. Harus segera dok. Segera. Kalau tidak berlanjut, misalnya timbul berat, bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kulit itu kadang-kadang tidak hanya diobati salep aja sembuh. Melepuh gosong kayak luka bakar gitu. Iya, melepuh. Ini juga akibat obat biasanya, hipersensitif berlebihan. Namanya bagus Stephen Johnson syndrome karena penemunya pertama Stephen Johnson ya. Ini karena allopurinol, obat untuk GOUT itu. Gejalanya kulit melepuh. Kalau melepuhnya pecah timbul luka-luka. Kalau lebih berat lagi, coba mungkin ada ini bisa mengenai mata dan mulut juga. Stephen Johnson ini tidak hanya kulit saja. Ya. Ini lukanya parah sekali ya. Iya. Apakah ini dengan penyakit ini bisa mempengaruhi organ yang lain, kemudian masuk ke dalam saraf gitu? Enggak, jadi mengenai kulit dan jaringan mukosa. Mukosa itu jaringan selaput lendir mulut, selaput lendir mata, selaput lendir alat kelamin, ya gitu. Tapi ke organ dalam tidak. Tidak. Itu. Kemudian kalau tidak ditangani, ya ini. Terus yang TEN mas, ya ini yang agak berat nih, toxic epidermal necrolysis. Ini SSC yang lebih berat, mengenai hampir 30% permukaan tubuh. Melepuh gitu ya? Ya hampir 10%, hampir 30% per 3 tubuh itu melepuh semuanya. Nah, ini yang agak
angka kematiannya sekitar 20%. 20%. 20% dari Dan semua. di Indonesia ini cukup sering nggak penyakit seperti ini? Ya tidak terlalu sering lah. Jadi kadang-kadang kita dalam sebulan, kadang-kadang SSC yang sering, Stevens Johnson yang bentuk kita 10%. Bagian daripada alergi ya? Alergi ya. Jadi penyakit kulit. Disebabkan karena obat? Karena obat ini ya. Slide. Dan tadi urtikaria ya, urtikaria karena ikan laut ya. Urtikaria itu bidun ya. Mungkin orang lama sudah tahu itu. Wah, ini sering sekali ini di masyarakat. Bahkan anak-anak kecil pun juga kena ya semacam ini. Tapi penyebab biduran banyak loh, tidak hanya makanan. Kalau anak-anak sering karena dia cacingan. Cacingan, kemudian cacingnya mengeluarkan semacam racun benda asing, tubuh membentuk suatu reaksi, timbul reaksinya di kulit, bidur. Ya, biduran, penyakitnya biduran, tapi penyakit ditunjuk ini bidur saya. Biasanya berapa lama kasus seperti ini? Kalau habis misalnya karena obat atau makan sesuatu, timbul beberapa jam, kemudian hilang, bisa timbul lagi dalam beberapa kali dalam satu waktu. Ada sampai. Dirasakan apakah ini juga pada anak misalkan? Itu biasanya kalau bidur itu kan kadang panas gitu. Itu dampak daripada apa? Karena pada tempat-tempat yang bidur peradang itu pembuluh darah kan melebar. Nah, karena pelebaran pembuluh darah itu terasa panas juga anaknya. Dan rebel kalau gotor-gotor malam itu orang tuanya sudah kasihan tuh anaknya rebel, cepat-cepat dibawa ke dokter ya. Dok, di masyarakat ini kan kalau biduran ini ya, karena mungkin tidak tahu apakah ini mitos atau fakta. Ya. Biasanya orang tua kasih minyak kayu putih atau mungkin balsem nanti juga sembuh gitu. Betul nggak seperti itu? Mungkin sepintas lalu kelihatannya betul karena diberikan anget-anget. Sesuatu kalau gatal itu diberi anget-anget, minyak kayu putih, balsam itu berkurang gatalnya, tapi tidak bisa menghilangkan penyakitnya. Artinya hanya menghilangkan rasa gatal saja ya dok? Gejalanya saja. Setelah dia reda, berapa jam lagi bisa timbul lagi. Substansinya tidak hilang. Iya betul. Baik. Ya. Baik pemirsa, kita masuk ke segmen berikutnya dan kita jeda pada berikutnya.